Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 24. Ibrani 13 ayat 24, demikian firman Tuhan. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Saya berikan judul renungan ini, terimalah salam. Terimalah salam. Ketika kita melihat firman Tuhan, khususnya mungkin di surat-surat Paulus, berkali-kali Paulus menuliskan salam, salam, salam. Dan bagian ini penulis Ibrani juga tuliskan hal yang sama. Ada salam yang disampaikan. Salam kepada semua pemimpin kamu, kepada semua orang kudus. Di situ menarik, terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kalau kita melihat bagian ini, kenapa di bagian firman Tuhan berkali-kali kita temukan tentang salam di dalam surat? Di dalam kehidupan mereka sebagai jemaat, tentu mereka sedang belajar untuk hidup di dalam kesatuan. Mereka sedang belajar hidup sebagai anggota tubuh Kristus yang dipersatukan oleh iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Lalu ada Roh Kudus yang mengikat tubuh Kristus ini, yang menyatukan mereka. Bahkan bukan hanya mereka yang tinggal di dalam satu tempat, di dalam satu wilayah, tapi jemaat secara luas yang ada di berbagai tempat, bahkan yang jauh. Mereka dipersatukan di dalam Kristus dan diikat di dalam satu roh, di dalam Roh Kudus itu. Kalau kita melihat kenyataan tentang tubuh Kristus sebagai kerajaan Allah yang ada di dunia ini, sebagai gereja yang ada di dunia ini, tentu bukan hal yang mudah ketika manusia yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, di dalam keberdosaannya seringkali mungkin mereka menjadi begitu egois, mereka tidak terbiasa untuk hidup memperhatikan orang lain. Karena itu di dalam firman Tuhan terus diingatkan, kamu harus saling memperhatikan, kamu harus saling mengingat, kamu harus saling melihat bahwa aku tidak bisa hidup sendiri, aku membutuhkan orang lain. Ketika memberikan salam, bukankah ini menjadi hal yang indah? Bagaimana kita mau melihat orang lain? Bagaimana kita mau sadar kita tidak bisa hidup sendiri? Mungkin Tuhan izinkan aku menjadi lebih kuat dan menolong yang lemah. Tapi mungkin aku yang lemah dan orang yang kuat yang akan menolong aku. Sehingga ketika kita melihat salam ini disampaikan, ada yang indah. Inilah tubuh Kristus. Inilah anggota kerajaan Allah. Inilah saudara seiman yang sama-sama sudah mendapatkan hidup yang kekal di dalam Kristus. Kesatuan yang ada di dalam saudara seiman. Kenapa? Karena di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, tentu ada banyak hal yang harus kita lakukan. Khususnya bagaimana kita boleh terus memberitakan Injil. Bagaimana kasih Kristus boleh dinyatakan, lebih banyak orang boleh merasakan itu. Dan banyak orang boleh mengenal Kristus dan memuliakan Allah. Bukankah hal yang harus terus kita perjuangkan? Dan kita tidak bisa berjuang sendiri. Bahkan ketika kita rindu, sampai ke ujung bumi orang boleh mendengar tentang Kristus. Bukan perjuangan kita sendiri, tapi perjuangan bersama kita sebagai saudara seiman. Perjuangan bersama dengan orang-orang yang sudah mengenal Kristus, yang berlimpah ucapan syukur, yang mau membagikan kasih Tuhan yang begitu besar itu kepada orang-orang di sekitarnya. Kepada mereka yang kita boleh saling mengenal, saling menguatkan, saling mendoakan. Dan seperti di bagian firman Tuhan ini, saling memberikan salam. Inilah kita sekarang yang tidak hidup sendiri tapi berjuang bersama dengan saudara seiman yang lain. Terus ingat saudara-saudara seiman kita. Semoga kita boleh dikuatkan, kita boleh terus berjuang. Kita tidak sendiri. Berita Injil harus terus diberitakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami tidak sendirian di dalam perjuangan iman kami. Tuhan berikan saudara seiman. Bagaimana kami boleh menguatkan mereka, tapi mereka juga boleh menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau terus saling memberikan salam. Kami mau saling melihat, saling memperhatikan, saling mendukung, saling mendoakan. Supaya pekerjaan Tuhan boleh dilakukan dengan lebih baik. Injil tersebar lebih luas. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.